secara fundamental ekonomi kita ya, terkait dengan tadi dibilang bahwa masyarakat desa itu tidak terdampak, itu dipastikan secara fakta itu tidak seperti itu gitu. Hmm. Nah, ini dolar menguat itu karena sedang demand-nya tinggi, permintaan tinggi. Hmm. Gitu. Negara-negara sekarang sedang ingin membeli dolar, tapi yang mau lepas dolar itu sedikit. Kenapa kok seorang presiden bisa puter-puter kalau saya pakai kata-kata gegabah gitu. Menyatakan bahwa bahwa Iya, ini masih aman gitu. Ini kenapa? iya, Apa tujuannya apa sih? iya. Jadi kalau 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 saya baca mungkin kalau dari segi ekonomi jelas itu tidak masuk ya. Jadi bahkan beliau juga punya bapak, seorang bapak ekonomi di Indonesia gitu. Itu kalau bapaknya masih ada nangis itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama hutahu wa ja'ala aqidatan min lil amalihi wa masdaran ahkamihi wa ba'd. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royal TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dara ramang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royal TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royal TV, di hari ini Royal TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royal TV, yang mana pada hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu dolar meroket, rakyat kecil tidak terdampak. Ini ya, ada pertanyaan ini ya, benar nggak nih rakyat kecil tidak terdampak ya kalau dolar meroket? Nah ini kenapa? Karena tergelitik dari perkataannya Prabowo yang menyatakan di sebuah pidatonya bahwa dolar boleh meroket, tetapi pasti yang terdampak mah orang-orang kaya aja dan rakyat miskin mah aman. Nah, ini harus kita confirm ya. Itu yang harus kita tanyakan sama ahlinya, sama orang yang nanti akan menyampaikan kepada kita semua. Ya siapa itu? Yaitu seorang ekonom yang akan membahas kita apakah betul ya dolar ketika dolar itu meroket, rakyat kecil itu tidak terdampak ya. Kenapa? Karena memang secara secara pembahasan kita kita akan lihat ya seperti apa sih dampak yang bakal terjadi ya di rakyat kecil ketika dolar itu meroket dan tentunya impact-nya seperti apa dan penyebabnya apa, lalu juga kira-kira solusinya seperti apa. Itu yang akan kita bahas. Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji, ngerti ngaji, masih di special interview Roya TV yang pada hari ini kita membahas adalah tentang dolar meroket, rakyat kecil tidak terdampak. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bersama dengan seorang ustadz, ya kalau kita lihat, mungkin pemirsa ada yang tanya, kenapa kok tampilannya seperti ini? Betul, ini kami tidak di studio ya, tapi uh, kenapa? Karena pembicara kita ada di satu tempat yang tidak bisa ke studio. Siapa itu? Beliau adalah Ustadz Indra Fajar Alamsah PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Belum terlalu sehat. itu masih itu Masih dua ininya. edisi, dua edisi. Oh. Ini kalau pemirsa ada yang rindu sama wajahnya Ustadz Indra ya bisa nanti ada di foto di itu ya di thumbnail. Ini Di banyak edisi kenapa? sebelumnya yang tadi bisa dimorojaah di edisi sebelumnya. Aduh, aduh, ya. Ini kalau ngajar juga masih pakai masker. Masih aktivitas sehari full di luar rumah seperti ini gitu harus seperti ini. Karena kemarin sempat membandel jatuh sakit lagi. Oh, Gitu. betul, Iya, dibuka.
Jadi dibuka terus udah gitu masih gitu. iya gitu. Keluhannya bandel kemarin itu. Ah, ya, ya, ya. Iyalah ya. Jadi Ya, bisa sekali lagi bukan karena satu sebab yang lain ya, tapi karena memang Ustadz Indra memang sedang ada masalah dengan mulutnya. Ya, tapi kalau ada pemirsa yang pengen tahu wajahnya kayak gimana sih Ustadz Indra teh, itu ada di thumbnail lah, gampang ya. Tuh ya, muka sep teh apa nama ayah ya di thumbnail. Ya. Jadi bukan karena pelakor atau karena korban, bukan. Ya, baik, Ustadz. Ya, ini eh, menyambung tadi pembahasan di awal tentang dolar meroket dan sepanjang sejarah, barangkali 17.000 itu angka yang luar biasa ya. ya, betul 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 Saya lihat tadi di di internet itu dari 10 tahun terakhir itu kita luar biasa ini. Nah, betul ini paling tapi tinggi. ternyata Prabowo menyatakan ini aman gitu ya, aman. Ini amannya itu seperti apa nih? Ini Ustadz Iya bisa disampaikan nih fakta-faktanya seperti apa, iya lalu apakah betul. memang ada imbas nggak atau efek terhadap rakyat ya? Apakah betul aman terhadap rakyat ya? Padahal beberapa kalangan mengatakan, waduh ini udah ketar-ketir lah ya. Mangga, Betul. apa dong, Ustadz Iya. Indra? Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi eh, ketika momen itu, saya sebenarnya Qadarullah itu saya berapa hari sebelumnya tuh memang mengajar semester awal kayak dengan ekonomi gitu ya. Terus saya pernah bilang kalau ada yang ngomong dolar itu tidak terdampak pada kehidupan kita, itu saya nggak akan luluskan mahasiswa itu gitu. Nah, gitu. Jadi tiba-tiba minggu depannya mahasiswa tinggal bilang, Pak itu presiden nggak lulus Pak kalau jadi mahasiswa Bapak. Gitu. Untung Gitu. bukan Bapak Indra ya. Ya, ya, kenapa? Karena memang secara fundamental ekonomi kita ya, terkait dengan tadi dibilang bahwa masyarakat desa itu tidak terdampak, itu dipastikan secara fakta itu tidak seperti itu gitu. Hmm, Ya, jadi banyak hal-hal yang itu jadi tulang punggung kehidupan di masyarakat desa itu terdampak. Dari mulai misalkan ya kita sebut bawang putih saja gitu. Apa makanan kita yang tidak ada bumbu bawang putih gitu, hampir sulit kita temukan gitu ya. Semua itu pakai bawang putih. Apalagi kalau di Bandung ya kita seblak gitu, apapun itu walaupun pakai betul sebelah. Kikur itu pasti ada bawang putihnya gitu biar enak gitu. Nah Ya. di desa itu bawang putih pakai. Nah kita faktanya secara ekonomi ekspor kita itu 93% bawang putih ke Cina. Oh, Jadi kebutuhan impor kita bawang ya? putih kita tuh ke Cina bisa dicek datanya di mana-mana ada gitu. 93% bawang putih kita itu ke Cina dan Cina itu kita beli nggak mungkin pakai rupiah gitu, artinya pakai dolar. Belum lagi itu masih di sektor konsumsi ya konsumsi itu banyak gula gitu ya. Belum lagi kalau kita bilang tepung terigu, gandum itu 100% gitu ya mie instan gitu yang itu bisa bisa jadi makanan alternatif orang-orang desa gitu ya tepung terigu juga buat Allah. gorengan gitu sama kedelai juga sama protein murah bagi masyarakat desa tahu tempe itu kan juga kita 78% itu dari luar gitu jadi impor artinya dolar itu diperlukan untuk membeli hal tersebut gitu itu dari sisi konsumsi dari sisi produksi di pedesaan juga ternyata memproduksi hasil tani itu kan dari pupuk. Pupuk itu fosfat dan Betul. kalium itu hampir 100% juga impor gitu. Jadi harganya kalau saya dengar itu kemarin karena mahasiswa saya di Pasca Sarjana itu ada yang berprofesi petani gitu ya. Itu dari 385.000 yang NPK itu naik jadi 585.000. Nah, Artinya naik nah, dua nah. ratus Ya. ribu untuk pupuk gitu kan. Gitu. Nah, artinya apa pilihan beliau itu tinggal menaikkan harga nanti kan gitu ya dan harga pangan otomatis sayur gitu ya beras itu otomatis naik gitu di situ. Nah, akhirnya apa itu sebenarnya terdampak gitu. Belum lagi kalau kata beliau gitu, Pak, apalagi saya tuh pakai traktor dan mesin tanam modern. Itu order Ah, dealnya dari Amerika, Pak. Ada yang dari ah, Jepang, ada yang dari Cina gitu. Dia bilang itu untuk memperbaiki atau mereparasi traktor dan mesin tanam modernnya tuh harus beli gitu ya. Harus beli dengan dolar. Artinya dari mulai aspek produksi sampai dengan konsumsi bahkan distribusi karena distribusi juga tergantung dengan kendaraan besar dengan solar gitu ya. Itu juga kemarin cukup sulit ya dengan harga yang seperti itu artinya terdampak gitu. Jadi konsumsi, produksi dan distribusi itu benar-benar terpengaruh sangat. Masyarakat desa itu justru yang paling pertama kena gitu karena sektor mereka itu adalah sektor yang tadi mereka nggak punya alternatif pilihan lain gitu
Kalau kita di kota mungkin terdampak ini kita ada pilihan gitu ya, ada opportunity cost yang lain gitu. Tapi masyarakat desa ketika sudah petani itu dia untuk merubah apa namanya tiba-tiba pekerjaannya itu kemungkinan akan sulit. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk menanggung harga itu dengan segala konsekuensinya. Gitu. Jadi memang betul kalau beliau kuliah dengan saya itu tidak akan saya berikan kelulusan itu dalam konsep makroekonomi gitu. Iya, betul. Baik, baik. Ustadz Dendra, sebetulnya faktor apa sih yang Ya, bisa eh, membuat si dolar itu meroket, rupiah itu melemah? Itu faktor apa yang ya. bisa? Gitu? Jadi dalam sistem moneter global kita itu gitu ya, kita itu terikat dalam satu sistem kapitalisme gitu. Nah, dalam sistem kapitalisme itu ada namanya floating exchange rate. Jadi cara menentukan kurs dunia itu ada di situ, di lantai bursa itu gitu ya. Jadi dan itu hukumnya dengan supply and demand ekonomi gitu. Jadi menentukan mana yang harga mahal, mana yang harga murah itu dikembalikan kepada supply and demand. Nah, ini dolar menguat itu karena sedang demand-nya tinggi, permintaan tinggi. Hmm, Gitu. Negara-negara sekarang sedang ingin membeli dolar, tapi yang mau lepas dolar itu sedikit. Nah, akhirnya apa harganya jadi naik gitu. Nah, rupiah kenapa nggak naik? Karena nggak ada yang demand gitu. Jadi hanya Indonesia aja gitu. hmm, Jadi nggak kuat-kuat gitu. Nah, kalau apalagi hari ini dengan posisi Amerika Serikat memaksa gitu ya orang-orang berdagang dengan mereka ya dengan banyak kesepakatan, artinya apa? Membuat banyak negara itu harus impor. Nah, ketika para pedagang itu ingin impor kan tentu demand dolar itu menjadi tinggi. Nah, ketika demand dolar tinggi, akhirnya harganya itu ikut naik. Gitu. Jadi diserahkan kepada floating exchange rate. Jadi sistem pasar. Gitu. Jadi memang secara teori kapitalis ya ini hal yang adil. hmm, Diserahkan kepada sistem pasar. Tapi di belakang itulah itu yang kita tidak lihat gitu bahwa stabilitas militer, stabilitas politik gitu ya, itu sangat menentukan nilai tukar mata uang suatu bangsa. Gitu. Dolar tanpa backup militer Amerika yang berada di berbagai negara itu tidak akan sekuat seperti sekarang. Gitu ya. hmm, Apalagi di backup dengan petrodolar, perjanjian tidak resmi dengan Arab Saudi dari tahun 70-an sampai sekarang itu 100% orang kalau mau beli minyak itu harus dengan dolar. Artinya semua negara yang membutuhkan minyak dia pasti akan membeli dolar. Artinya kuatkan posisi itu dijaga seperti itu. Jadi 68% devisa global itu lewat dolar dan 100% forex itu pakai dolar Amerika Serikat. Jadi memang di situ gitu kenapa bisa naik, bisa turun gitu ya. Itu karena memang diserahkan kepada sistem pasar gitu. Tapi sistem pasar tadi memang tidak adil gitu karena ada intervensi-intervensi tertentu dari negara-negara yang punya militer dan politik kuat seperti itu, Ustaz. oke. Apakah ini tuh hanya terjadi di Indonesia saja atau juga di negara-negara yang lain, Ted? Ya, di negara lain terjadi terutama negara-negara yang boros dalam fiskal. Jadi Oh, banyak pengeluaran yang tidak perlu gitu ya sehingga negara artinya menambah utang dolar mengangkat utang gitu. Karena utang luar negeri itu ini sih jeleknya sistem fiat money dalam sistem kapitalis itu kita kalau utang nggak bisa pinjam rupiah ke orang lain. Gitu. Nggak bisa dalam bentuk rupiah kita butuhnya rupiah tapi kita pinjam ke luar negeri nggak bisa dalam bentuk rupiah gitu. ya. Harus dalam mata uang hard currency tadi dolar, pound sterling atau euro gitu ya gitu. Nah maka dari itu negara-negara lainnya seperti Indonesia banyak Sri Lanka misalkan gitu 2022 tuh itu sangat ketergantungan dengan uang Cina. 2025 kemarin saya transit di Kolombo di Sri Lanka itu subhanallah gitu di bandara itu nerima uang Cina semua gitu padahal negaranya jauh dari Cina itu dekatnya India gitu ya tapi yang diminta itu uang Cina karena itu tadi gitu ketergantungan gitu dengan debt gitu ya dengan dengan sistem politik yang tidak berimbang hari ini di dunia gitu ya jadi negara-negara berkembang ini dipaksa sehingga itu seperti Indonesia gitu. Tapi negara-negara yang global North, Eropa, Amerika gitu ya, negara-negara yang fundamental ekonomi kuat, itu mereka tidak terpak gitu. Contoh misalkan Swiss gitu ya. Swiss itu atau Jepang dulu, kalau Swiss itu kas disebutnya. Safe haven tuh ibaratnya mata uangnya tuh paling aman. Jadi kalau kita lagi krisis kayak gini nih, lagi platform ditutup, perang mau berkecamuk, orang tuh ibaratnya nyimpen duit paling pengen dia yang paling aman. Dan nyimpan itu di Swiss. Nah, Swiss memang tidak terdampak dengan itu. Gitu beda dengan
Indonesia gitu dan beberapa negara lain yang dijadikan sumber eksploitasi oleh negara-negara adidaya gitu. Itu pasti akan terdampak. Itu banyak yang terdampak gitu. Oke, Ustadz, ini kembali lagi ke persoalan di Indonesia ya. Kenapa kok seorang presiden bisa punten-punten kalau saya pakai kata-kata gegabah gitu, menyatakan bahwa bahwa Iya, ini masih aman gitu. Ini kenapa? iya, Apa tujuannya apa sih, Ustadz? iya. Jadi kalau 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 saya baca mungkin kalau dari segi ekonomi jelas itu tidak masuk ya. Jadi bahkan beliau juga punya seorang bapak ekonomi di Indonesia gitu. Itu kalau bapaknya masih ada nangis itu gitu. Dengar dengar anaknya bilang kayak gitu. Tapi kalau yang saya lihat kalau dari secara komunikasi politik mungkin beliau sedang ingin mengeluarkan namanya tuh ada dalam komunikasi politik tuh dumping down teori gitu. Jadi dumping down teori itu melepas isu-isu yang receh gitu ya. Isu-isu dasar untuk mengalihkan daripada esensial masalah yang terjadi hari ini. Nah, kalau yang saya duga dengan hipotesis ekonomi deh, kalau lihat pas fiskal anggaran, beliau tuh sedang ingin mengamankan proyek makan bergizi ini gitu. Jadi biar orang nggak banyak bahas makan bergizi. Nah, beliau ingin alihkan dengan konten-konten tadi konten-konten yang menurut kita dangkal semua orang tuh paham gitu. Nah, itu jadi biar orang sibuk di situ gitu, mempreteli hal di situ lupa bahwa esensi kita tuh sedang menjadi boros dalam fiskal gitu. Nah, boros fiskal itulah yang mendorong kenapa rupiah itu menjadi begitu lemah gitu. Kalau Hmm. kalau misalnya pribadi di situ situ bukan isu ekonomi tapi dumping down teori dalam komunikasi politik gitu. Jadi itu ingin menyederhanakan masalah kompleks agar orang itu fokus ke masalah yang sederhana tadi gitu. Oh, Padahal esensinya itu adalah di fiskal anggaran yang boros tadi. Nah itu beliau tuh kayak nggak mau dikutik atau dibikin apa ya, di dievaluasi atau dikaji terkait dengan keborosan dalam fiskal anggaran itu gitu. oke, oke, oke. Berarti ada seperti pengalihan isu begitu, Tat? Ya, Seperti pengalihan isu begitu ya? ya betul 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 pengalihan isu. Jadi ingin apa namanya mengalihkan opini publik itu ke hal-hal yang tidak esensial gitu. Karena yang hal esensial itu semua orang tahu kok hari ini di Indonesia itu ada keborosan apa gitu ya. Hampir 2 triliun sampai 2 triliun itu per hari hanya untuk hal tertentu gitu. Nah, itu juga itu jadi apa isu yang menurut saya pribadi itu ingin dialihkan. Jadi daripada isu fundamental ekonomi ke isu komunikasi politik yang sebenarnya tadi ya itu kan diulang-ulang ya blunder-blunder itu seperti di apa namanya diulang-ulang oleh siapapun itu gitu oleh pejabat entah itu dari yang paling tinggi sampai ke bawah itu mencoba membuat istilahnya kayak blunder seperti itu jadi Hmm. agar orang-orang itu tidak fokus kepada isu fundamental ekonomi ini yang paling mereka khawatirkan gitu karena fundamental ekonomi ini tidak bisa dibantah gitu ya, dengan data hari ini keborosan anggaran luar biasa sehingga membuat rupiah itu tidak ada harganya nah itu yang menurut saya pribadi mencoba hipotesis ya tapi ini hipotesis kami gitu dari orang ekonomi agar fiskal anggaran itu tidak apa namanya terbelalak mata masyarakat melihat itu gitu seperti itu mungkin Ustaz Allah alam bisawab. Oke, baik, Ustaz. Baik. Nah, terus, kalau misalkan kita lihat dari secara apa namanya, perjalanan rupiah ya, dari sejak zaman Soeharto sampai ke Prabowo, itu, eee, apakah ada potensi kembali ke harga yang lebih, standar lah atau bagaimana? Memungkinkan nggak, Ustaz? Ya, yang jadi masalah di kita hari ini itu kan melihat masalah ini tuh dari sisi parsial ya. Jadi Hmm. dari sisi parsial gimana caranya rupiah itu menguat lagi gitu. Nah, betul. Nah, itu padahal menurut kami gitu dalam kajian-kajian ekonomi masyarakat itu hampir tidak pernah mempertanyakan gitu ya, kenapa kita harus berada dalam sistem yang seperti itu? Kenapa Oh, uang uang kita tuh harus digantungkan kepada exchange apa namanya floating exchange rate itu gitu. Nah, kenapa kita harus ada di sistem itu? Nah, itu yang hampir pertanyaan itu nggak ada gitu. Bahkan hmm. kalau di kelas pun kalau ada mahasiswa saya langsung kasih A itu nilainya gitu ya. Artinya daya nalar kritisnya tuh di luar kotak itu tadi gitu. Di Betul. luar sistem yang itu sistem itu memang dipaksa seperti itu Hmm. gitu. Nah, hari ini kita itu tidak pernah mempertanyakan fundamental kenapa sih hari ini kita tuh harus berada di sistem floating exchange rate. Kenapa kita harus menggunakan fiat money dalam transaksi kita gitu. Kenapa kita harus ikut transaksi-transaksi dipaksakan ya menurut ekspor impor menurut versi perdagangan bebas WTO gitu. Itu kita tidak pernah mempertanyakan itu gitu. Padahal ada banyak potensi solusi alternatif gitu ya untuk mengeluarkan masalah itu dari sistem moneter yang seperti ini gitu. Hmm. Gitu. Artinya bahwa, menguatkan kembali rupiah itu sebetulnya sesuatu yang,
apa ya, lebih berat ketimbang kita harus keluar gitu Betul, dari betul, betul, jebakan ini gitu ya. betul, Oke, betul. oke. Jadi kita dalam jebakan seperti itu, ibaratnya itu vicious cycle yang kita tuh tidak akan pernah diberikan izin untuk keluar. Oh, Ya contoh misalkan Indonesia tahun 90-an itu kan mhm, ketika B.J. Habibie itu ingin menjadikan Indonesia negara manufaktur seperti negara-negara kapitalis itu kan langsung dijebak gitu ya. Jadi dengan IMF dan mengatakan privatisasi dan lain-lain, maka dari itu hentikan proyek manufaktur ini. Bahkan izin kali sederhana pun itu tidak diizinkan gitu. Gitu. Artinya apa kita tuh dijebak untuk tetap menjadi negara yang mengerti gitu. Nah, itu gitu. Jadi pertanyaan saya berbalik. Jadi kalau ini masyarakat gimana nih cara rupiah ini menguat lagi? Tapi yang kita harus pikirkan itu ya, bagaimana mata uang kita itu mandiri gitu ya, tidak bisa disetir oleh politik dan kepercayaan gitu ya, tapi berbasis pada nilai intrinsik yang real gitu. Seperti yang pernah kita alami sebelum tahun 71. hmm, Jadi sebelum 1971 tuh dunia tuh masih pakai emas gitu. ya, Gitu masih pakai emas gitu. oke. Gitu. Baik Ustadz, ini menarik nih untuk bicara seperti ini tentang masalah sistem, apa namanya, keuangan, tapi kita akan bahas di segmen yang kedua Ustadz. Terima Baik. kasih Ustadz Indra Fajar Alam Safi HD. Baik pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Fajar Alam Safi HD luar biasa ya, membuka mata kita bahwa memang yang namanya dolar meroket itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita apa, bukan sesuatu yang tidak wajar, tapi itulah kewajarannya memang begitu ya. Supply demand dan juga kita dijebak untuk mengikuti dolar tanpa harus berpikir bagaimana kita terlepas dari situ. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mesti lepas dari jebakan dolar seperti itu? Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Royal. Baik pemirsa Royal TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share pada hari ini. Masih di special interview Royal TV dalam pembahasan dolar meroket, rakyat tidak terdampak. Nah ini ya, pertanyaan yang sudah tadi dijawab ya, pasti terdampak. Tapi persoalannya sekarang bagaimana kita berlepas dari ketergantungan terhadap dolar. Nah ini, apakah memungkinkan kita berlepas dari dolar? Ya kembali kepada tadi, pada sistem keuangan yang berlandaskan pada emas ya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Indra sebelum tahun 70-an, di mana pada saat itu semua negara masih tergantung pada emas ya. Oke, Ustadz, gimana nih? Bisa dijelaskan apakah memungkinkan sebuah negara itu keluar dari jebakan dolar dan bisa kembali kepada tadi ya, apa, sistem yang berlandaskan kepada emas tadi? Tafadhol. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah daripada fiat money ataupun uang kertas yang kita pakai hari ini itu kan dimulai pada 1944 ya. Jadi ketika Bretton Woods Agreement gitu di mana ada ratusan negara gitu datang ke sana untuk sama-sama eh, menyetujui gitu ya, bahwa uang global yang akan dipakai itu dolar Amerika Serikat. Nah, tapi pada hari itu dolar Amerika Serikat itu bisa ditukarkan dengan emas langsung. Hmm, Jadi 35 dolar itu satu ons emas. Nah, itu dulu tuh otomatis seperti itu gitu. ada Sampai patokan, ada ya, patokannya. ya betul gitu. Jadi bisa langsung ditukar negara manapun yang pegang dolar itu bisa langsung menukarkan ke Amerika Serikat itu bahwa dolarnya itu bisa ditukar dengan emas gitu. Jadi 35 dolar satu ons gitu. Itu sampai tahun 71. Nah, tahun 71 itu akar masalahnya adalah pada anggaran Amerika Serikat yang defisit gitu ya, fiskalnya defisit dan tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan dolar dunia dan termasuk negaranya sendiri gitu emasnya sudah tidak cukup gitu untuk pencetakan dolar baru sampai akhirnya diputuskan Richard Nixon presiden Amerika pada saat hari itu mengeluarkan kebijakan yang sangat populer sampai hari ini namanya itu Nixon Shock. Jadi di mana Presiden Nixon secara mengejutkan secara paksa bikin shock orang sedunia bahwa sekarang dolar itu menerbitkan dolar tidak pakai diganti dengan emas. Jadi tidak ada nilai intrinsik logam mulianya di situ. Nah, itulah di situ mulai awal mula kehancuran kita karena semuanya diserahkan kepada sistem pasar gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya memungkinkan atau tidak, ternyata sangat memungkinkan gitu. Karena negara-negara yang punya hard currency saat ini gitu ya, negara-negara yang mata uang fiat money-nya kuat,
itu adalah negara-negara yang memegang cadangan emas logam mulia murni gitu, ya, emas batangan itu paling banyak di bank sentral mereka gitu. Amerika Serikat nomor satu gitu. Dan kalau dijumlahkan negara-negara ini memiliki sekitar 212.000 ton emas gitu ya. Belum lagi kalau kita pakai perak itu sekitar 397.000 ton. Itu masih apa namanya? Masih ada di cadangan negara-negara tersebut gitu. Artinya apa? Sistem dunia tuh sebenarnya mencukupi gitu ya. Kalau dibilang tidak cukup dengan harga tersebut dan dibilang kembali lagi kepada logam mulia itu akan apa namanya tidak mencukupi transaksi dunia, itu menurut saya pribadi keliru gitu. Karena banyak penelitian mengatakan untuk sektor ekonomi non real itu di backup dengan yang jumlah tadi sekian emas dan perak itu sangat memungkinkan. Yang hari ini tidak memungkinkan gelembung ekonomi sektor non real. Contoh Hmm, di pasar saham yang ya, tiba-tiba kekayaan melejit sendiri, nah, itu memang tidak akan pernah bisa di backup oleh logam mulia gitu. Nah itulah yang terjadi. Kalau ditanya memungkinkan ya sangat memungkinkan gitu. Jadi untuk kembali gitu. Masalahnya adalah logam-logam mulia tadi itu dimiliki oleh negara-negara yang hari ini mendulang keuntungan besar dalam sistem fiat money gitu. Jadi itu tadi ya tentu mereka tidak mau mengeluarkan itu untuk dijadikan transaksi orang lain gitu. Kita betul, udah betul. untung gitu, makanya mereka dari awal mengamankan emas dan logam mulia lainnya itu untuk negara mereka, terutama di bank sentral mereka gitu. Seperti itu, Ustaz. Oke, oke. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, juga kaum muslimin yang ada Ya, di negeri Muslim untuk terbebas dari jeratan dolar hmm, tadi? betul. Jadi kalau saran sebagai ekonom itu kan kita eh, apa mudah-mudah saja gitu ya, akal-akal apa hitung-hitungan matematis simpel gitu. Hari ini kebutuhan negara-negara adidaya tadi, negara-negara industri maju itu kan begitu sangat ketergantungan sampai 50 tahun ke depan itu tentang minyak. Nah, negara-negara muslim itu punya cadangan minyak yang banyak gitu. Nah, kalau gitu, kalau kita terlepas dari misalkan bersatu saja gitu ya, bikin institusi politik gitu. Kemudian kita punya bargaining position yang sama tingginya, terus kemudian kita mengatakan seperti ini, kita nggak bisa jual minyak kita kecuali pakai emas gitu. Nah, Hmm. emas-emas itu dipaksa akan dikeluarkan oleh negara-negara adidaya tersebut gitu, karena mereka sangat ketergantungan gitu. Nah, yang terjadi hari ini kan kita punya emas itu selalu dibayar dengan dolar gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Makanya emas itu tidak pernah berada di tangan kita. Kalau kalau baca data IMF gitu, hanya tiga tiga negara atau dua negara tertinggi itu yang punya cadangan emas terbesar di 20 teratas gitu ya. Itu ada Aljazair dan Turki gitu. Itu Hmm. selain negara itu kemampuan apa kepemilikan emas murni batangannya itu memang sangat sedikit gitu. Jadi agak sulit untuk apa namanya untuk membackup transaksi seluruh negeri kaum muslimin gitu. Tapi kalau melalui minyak tadi kemungkinan bisa gitu dengan apa? Dengan apa namanya dilakukan medium pembayarannya tuh dengan itu. Gitu. Jadi emas itu minyak dibayar dengan emas. Jadi emas terkumpul sehingga bisa mencukupi transaksi di negeri-negeri kaum muslimin. Gitu. Tapi memang tidak bisa parsial sendiri-sendiri gitu kaum muslimin gitu. Karena Hmm. secara politik dan militer itu tentu tidak akan bisa apa namanya mengalahkan politik dan militer daripada negara-negara adidaya hari ini. Walaupun Iran kemarin cukup survive gitu ya, tapi kalau itu apa yang terjadinya tidak hanya melibatkan Amerika Serikat tentu akan sulit Iran juga gitu. Nah, begitu dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu punya potensi sekali lagi kalau bersatu. Jadi kalau tidak bersatu ya memang agak kesulitan untuk kembali kepada jalur yang sebenarnya itu gitu seperti itu, Ustaz. Bahwa intinya berarti ketika kaum muslimin ingin mandiri, tidak bisa sendiri-sendiri, Betul, tetapi harus betul. bersatu, begitu Ustaz ya? Betul. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, terakhir di closing statement ini, kira-kira mesti dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini, lalu juga melihat kondisi tadi ya, presiden yang mengalihkan Betul. isunya, Betul. Betul. itu apa dong Ustaz untuk menyampaikan? Ya, betul. Jadi hari ini kaum muslimin memang isunya banyak ya, jadi sibuk gitu. Jadi membahas Hmm. satu, membahas dua gitu. Tapi kalau kita lihat isu fundamental ini kan yang paling gampang itu adalah ketidakterikatan kita pada hukum syara gitu. Jadi jadi kita tidak ingin terikat kepada hukum syara terlebih dalam aspek politik, ekonomi, sosial itu yang itu mengurusi urusan hidup orang banyak gitu. Nah, closing statement dari saya pribadi adalah seperti ini gitu. Kalau kita biarkan hal seperti ini gitu ya, mungkin hari ini tidak terjadi pada diri kita gitu. Tapi itu akan terjadi pada generasi yang seterusnya gitu. Ataupun terjadi langsung pada tetangga kita gitu ya, orang-orang terdekat kita. Nah, maka dari itu, rumus ekonomi kan sederhana gitu. Jadi pemasukan nih pengeluaran gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini pemasukan kita begitu terus tergerus gitu ya,
sementara pengeluaran kita terus bertambah, maka harusnya gitu ya, harusnya diri kita itu sudah melakukan warning ataupun apa namanya, peringatan dini kepada diri kita sendiri itu untuk keluar dari sistem seperti ini gitu. Nah, orang-orang itu harus sadar, kaum muslimin terutama gitu, hari ini harus sadar bahwa sistem ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan penguatan kembali rupiah gitu ya. Hanya penguatan kembali mata uang fiat kita, tapi itu akan dengan mudah apa namanya, keluar lagi. Banyak mata uang kuat itu tiba-tiba jatuh lemah lagi itu dengan stigma politik gitu ya, stigma sanksi embargo seperti Iran misalkan mata uangnya jadi langsung tidak berguna. Rusia misalkan ketika pertama kali melancarkan serangan-serangan politik terhadap Amerika di 90-an, itu langsung rubel itu default. Gitu, walaupun tidak punya utang luar negeri yang besar, tapi tiba-tiba default karena tadi sanksi ekonomi, sehingga orang-orang tidak ingin berdagang dengan mereka, mata uang itu tiba-tiba runtuh gitu karena orang lain tidak mau berdagang di sanksi gitu. Nah, itu artinya apa? Bagi kita solusi-solusi parsial seperti apa namanya, kebijakan fiskal yang ini gitu. Memang betul gitu ya, moneter sorry, fiskal kita hari ini itu sangat boros gitu, tapi itu bukan jadi satu-satunya. Tapi masalah yang the next step itu adalah fiskal kita tidak dikelola dengan fiskal syariah. Ya, kalau dalam fiskal syariah itu pasti dari awal pun kebocoran-kebocoran anggaran seperti hari ini tuh sudah, itu tuh masalah kecil saja gitu. Gitu, masalah kecil saja gitu. Masalah isu besarnya itu adalah terkait dengan fundamental kenapa kita masih berada dalam sistem floating exchange rate hari ini, dalam sistem kapitalis gitu. Kenapa mata uang kita masih menggunakan fiat money gitu. Nah, kita tidak sadar seperti itu. Nah, ketika kita ingin sadar, tentu upayanya itu adalah persatuan dalam sistem politik dulu gitu, karena tanpa dalam sistem politik itu kita hanya menggunakan ekonomi, apalagi pendekatan personal gitu ya, itu hanya akan melahirkan solusi parsial yang justru melakukan hegemoni ya, terhadap sistem kapitalis gitu. Kalau tadi kita solusikan ini biar rupiah ini lagi, nanti seperti itu ya terulang gitu, terulang tergantung apa namanya, yang punya polisinya di antaranya itu adalah presidennya gitu. Nah, padahal yang kita butuhkan itu adalah bukan sosok siapa pemimpinnya gitu, tapi sistem apakah yang dipakai. Nah, maka dari itu sistem penutup dari saya adalah ini sudah saatnya, ini warning sudah sedemikian rupa ekonomi dengan sehancur seperti ini baik di Indonesia maupun di dunia global gitu, kita nggak bisa main-main lagi dengan berharap pada sistem-sistem yang parsial. Maka dari itu kita harus bersatu dalam satu institusi politik tunggal yang akan membawa negara kita punya bargaining position untuk mengambil kembali emas dan harta-harta yang memang itu adalah harta yang diperuntukkan oleh Allah untuk menjadi harta untuk transaksi ataupun medium of exchange gitu. Seperti itu Ustaz. Mungkin Allah alam bisa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Indra Fajar Alamsyah, luar biasa penjelasannya dan closing statement-nya. Pemirsa, saya tidak bisa mensimpulkan langsung, tapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra itu menjadi motivasi bagi kita semua. Yuk untuk sama-sama ya mengedukasi masyarakat, ya share tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra tadi itu menjadi bahan bagi kita semua untuk menjadi salah satu dari perjuangan kita di dunia ini selama kita masih hidup ya, karena nanti insyaallah setiap waktu kita Allah akan tanya ya digunakan untuk apa waktu selama hidup ini. Baik, Ustadz Indra hatur nuhun pisan ya, jazakallahu khair. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Ustadz dan juga Amin. keluarga. Dan mudah-mudahan sendiri tambah sembuh nih. Ya, insya Allah di edisi berikutnya sudah dilepas insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Baik, pemirsa kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ponsensi Prawito bersama dengan kerabat kerja Royal TV undur diri ya, dan kita ketemu dalam kesempatan spesial interview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.